Maje, ketemu lagi di special playlist edition Hotel Borobudur with Explore Imaje. Dan kali ini, happy hour kali ini adalah happy hour Jennifer Maje ex Hotel Borobudur with Angganggo. Gila, lo bawa supporter berapa banyak sih? Kata yang nonton, siapa ini? Sampai dia digedein lagi, digedein. Sampai dia beli TV yang lebih besar. Gak kenal gue gitu. Tetap gak kenal siapa ini. Capture gitu. Googling gak nemu juga gitu. Oh, coba cari Enggok ganteng lo. Angganggok, siapa yang gak kenal Angganggok sih, ya kan? Jen, banyak Jen. Ya udah, sekarang lo perkenalkan diri lo, jadi Angganggok nih siapa sih? Saya bukan siapa-siapa pokoknya. Cuman saya temannya Jennifer Jen Maje aja nih yang memang sangat luar biasa. Tiba-tiba diundang ke sini untuk nemenin dia untuk ngobrol-ngobrol. Ya udahlah. Kebetulan kalau saya kan anaknya gampangan. Cuman ada apa di sana Jen? Ada pizza sama main. Oke, berangkat. Ya udahlah, makan ngobrol-ngobrol ya udahlah ya. Yang penting ada makanan yang gratis. Pizza gratis ya kan. Tapi pizza kali ini disediakan tetap dari Churchill Wine and Cigar Bar. Wih, coba kita cheers dulu. Ini kita romantic dinner banget. Padahal ini happy hour loh judulnya loh. Romantic dinner tapi ini versi Jennifer Maje ex Angganggo. Versi Jennifer Maje. By the way, how are you? Apa kabar? Fine, thank you. Gue senang banget ngeliat Jennifer Maje dengan konten-konten barunya sekarang. Support ya? Support banget. Udah subscribe belum lo? Oh, luar. Dulu handphone lo subscribe. Oh, jujur yang gue subscribe tuh Cocomelon, nggak sih? Pingpong gitu. Anak-anak gue semua isinya. Ya ampun, enggak. Jadi. Tapi gue senang lah, gue senang ngeliat lu, wah luar biasa nih. Tiba-tiba saya nih ya, gue manggilnya apa sih kalau ke? Oh, kesayangan Maje. Ini tiba-tiba kesayangan Maje. Saya ini orang yang punya Vespa klasik. Saya main Vespa udah lama, gitu ya. Dan saya suka banget. Kemarin ada Vespa World Day, saya aja nggak datang. Tapi seorang Jennifer Maje ada di sana berhari-hari loh. Dari hari pertama gue bilang, lu sejak kapan lu jadi anak Vespa? Kecemplung. Emang lu pernah ngerasain panas-panasan dorong Vespa? Ya dorong sih ya. Mohon maaf, didorongin, dibonceng Vespa juga sekali-sekali maunya. Tuh, kan? Iya ya, ingat ya pas Vespa World Day itu ya. Pinggok, komen gue enggak pernah kesini, harusnya lo datang. Harusnya gue sih datang, cuman ya lu tau lah sekarang kan kesibukan gue sangat luar biasa ya Jen. Oh iya, sibuk banget ya. Jabatan baru apa? Nah Pinggok, itu keren banget loh acara itu. Gue aja ya yang baru mengenal dunia otomotif. Akhirnya gue, wow keren banget acara itu. Mereka bersatunya, solidaritasnya, militan banget ya kalau Vespa itu. Karena kan Vespa tuh ada tagline-nya kayak satu Vespa 1 juta saudara. Yes, bener banget. Ya kan? Itu yang gue rasain sih, Gok. Jadi ya gue tuh orang yang gue suka Vespa dari zaman SMA. Hari-hari lo pakai Vespa nih? Hari-hari sekarang lagi enggak. Tapi kemarin-kemarin tuh gue hampir setiap hari pakai Vespa. Cuman karena kesibukan yang memang harus ke sana kemari, terus umur juga ya. Gitu lama-lama udah kayak touring ya. Tiap hari tuh jauh banget sih nggak pulang nyampe tuh akhirnya. Karena kan gue masih Vespanya gue lebih suka Vespa klasik kan. Klasik ya? Iya, jadi akhirnya dan sukanya tuh ada tanah. Gue nggak ngerti mesin. Oke. Gue cuma suka make. Jadi kalau udah mogok, udah kelar gue. Udah lo tinggal nungguin yang naik Vespa lewat bantuin lo ya. Tapi pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Tapi kan gue kadang-kadang gengsi. Jadi sebagai anak Vespa tuh kadang-kadang gengsi kalau misalnya kita nggak ngerti mesin. Jadi misalnya ada yang lewat nih, mogok bang. Enggak, lagi nungguin teman gitu. Karena gengsi lebih tinggi daripada butuh pertolongan ya. Iya cuy. Padahal gue ya itulah Vespa itu oke lah. Jadi, tapi pengalaman memorable lo tuh apa yang paling lo inget saat lo pakai Vespa sih? Ya gue apa ya banyak sih Jen, karena gue pernah touring ya orang teman-teman yang
suka main Vespa pasti pernah touring juga. Cuman gue nggak pernah jauh. Cuman ya itu memorable gue adalah segitu eratnya persaudaraan antara pengguna atau pengendara Vespa itu. Anak-anak Vespa itu sendiri ya, Iya. pengendara Vespa itu sendiri ya. Yoi. Tapi itu karena dari bokap nggak? Apa bokap juga kayak Vespa? Gue emang gue lebih suka yang klasik-klasik kayaknya. Jadi lu bener-bener lu sendiri, bukan karena lu lihat bokap lu Enggak. gitu, Justru gue dulu nggak mau beli Vespa SMA kuliah itu karena gue pikir itu ribet. Karena gue nggak ngerti mesin, jujur. Gue ngerti mesin. Jadi pas ternyata udah agak dewasa terus gue ketemu, enggak kok nggak ribet, gini-gini ini kan udah ada bengkelnya. Oh ya udah aman. Jadi gue cuma nitip ke montir gue, jangan sampai mogok. Kalau sampai mogok, lu nyamperin gue di mana aja. Iya, oke siap gitu. Tapi serius deh, kan di antara segitu banyak motor, kenapa Vespa? Nggak tahu ya bentuknya sih. Dan agak old school gitu kayak muka lo. Betul. Dan gue tuh ngerasa ya, lu kalau kayak ngebayangin jalanan kosong, dengerin musik, naik Vespa klasik tuh enak banget, iya kan? Okay. Tapi pada kenyataannya, apalagi di Jakarta, kecuali hari Minggu ya, nggak enak, asli. Nggak seindah itu, Bambang. Tapi nikmat sih, tantangannya enak. Ya, iya, bener ya. Justru lebih nikmat gue pakai Vespa klasik. Wow, jadi berapa cewek yang udah lu boncengin? Ya 35. Enggak, satu. Ya ilah. Cuman istri gue. Ih, jawaban aman situ ya kan. Cheers dulu. Jawaban aman banget. Tapi beneran cuman bini gue yang pernah gue boncengin naik Vespa. Iya bener. Kok? Oke, yang ketahuan. Enggak yang lain bukan yang lain emang. Jadi gue pertama kali suka Vespa, pertama kali juga pacaran sama bini gue ini. Oh, wow. Jadi ya terus ternyata dia juga suka juga. Jadi dia senang banget dibonceng Vespa. Jadi gue pernah jauh boncengan jadi sampai sekarang. Jadi makanya gue mau beli Vespa klasik tuh izinnya gampang. Dia setuju aja. Karena dia tahu gue suka dan dia juga ya udah aman gak apa-apa. Wah, istri lu juara tuh. Jadi dia ada bersama lo dari saat lo pakai Vespa sampai sekarang lo pakai Bentley. Itu amin. Amin. Doa, ya kan? Iya. Lo pokoknya ke Jennifer Maje didoain. Bentley itu apa sih? Itu loh Bentley yang kayak bom-bom kehidupan itu. Iya. Amin. Kan, amin ya. Mau sambil makan nggak? Iya boleh. Sambil makan. Ini mau disuapin? Boleh. Ya. Daripada nanti yang pertama kali pakai Vespa marah. Enggak dong, bini gue mah. Gue aja tahu. Aman ya? Aku diajakin Jen, oke. Oh gitu. Karena bini gue tuh selalu gue update soal gue tuh banyak teman-teman gue cewek tuh banyak. Oh iya lo cerita ya. Iya kan. Terus, jadi bini gue tahu gue mau ngapain aja. Jadi kayak aku diajakin nginep sama Jennifer Maje, oke gitu. Jadi bini gue nggak apa-apa gitu. Gimana? Enggak ya? Nginep di Hotel Borobudur ya? Soalnya kan tiba-tiba di mana syutingnya di Hotel Borobudur? Bisa aja pura-pura syuting nih padahal mau ngajakin yang lain pasti. Kalau cek location, coba send location. Bener kok di Hotel Borobudur ya kan? Dasar. Yuk makan dulu. Ini gue masak sendiri buat sendiri buat. Aduh. Ya bener. Ini Italian banget ya. Ini Italian. Hari ini kita menunya. Kapan ini tanyanya kapan? Gue mau sombong nih karena gue mau. Ini apakah? Gue sombong nih. Karena gue mau istri gue tuh lagi hamil. Oke. Lagi. Jadi gue ada baby moon lah sebenarnya. Oke. Jadi rencananya gue in September ini gue ceritanya mau datang ke negara Eropa. Aslinya Itali si dong. pizza ini nih. Italia. Jadi gue pengen tahu nih. Oke. Ini kita tanya secepat mungkin kok. Enggak, karena gini, gue harus belajar dulu makan pizza kan. Di sana kan makannya pizza doang, nggak ada nasi uduk kan. Ih gila ya, pas banget gue ngajakin lo kan. Ini gimana sih makannya gimana Jen? Makannya gimana? Buka mulutnya, buka gigit. Gigitnya harus manis gitu nggak? Manis. Pakai sini, terus gini. Jangan kena gigi. Jangan kena gigi. Oh emang ngapain? Kalau jangan kena gigi. Oke ya. Gitu enggak ceritain dong awal karir lo tuh sebenarnya gimana sih? Lu beneran nih pengen nanya awal karir gue? Serius, bener. Karir gue nggak ada apa-apanya. Jadi dia tuh orang terlalu humble. Bukan maksudnya ya jujur awal karir gue akhirnya bisa sampai ya mungkin agak dikenal sampai sekarang ini.
awalnya memang gua di dunia broadcast, di dunia radio. Oh, radio ya lo ya? Jadi gue pertamanya penyiar di 2001 di Bandung, di Ardan. Sampai ya sekarang akhirnya gue pindah sampai Jakarta juga masih siaran juga sekarang juga. Terus mungkin orang sekarang mulai banyak kenal ya gara-gara podcast Mas gitu. Tapi awal karir gue di dunia radio. Radio ya. Radio, nge-MC segala macam. Gok, podcast Mas tuh udah berapa lama ya? Udah berapa tahun ya? Oktober ini mau 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kita baru banget jadilah gitu. Iya. Ya, 3 tahun udah oke lah. 3 tahun. Jadi podcast Mas 3 tahun, tapi akhirnya gua ambil makan nggak apa ya? Nggak apa-apa dong, santai aja gue sambil main. Akhirnya kita bikin sebuah perusahaan kayak podcast network itu. Namanya Podcast Mas Asia. Oh iya. Itu sudah ya berdiri sebagai perusahaan itu dari 2020 ya. Baru jadi perusahaan. Itu di dalam perusahaan itu apa aja kok? Jadi gue entertainment semua. Iya, jadi gue lebih fokus sekarang ini masih ke audio konten. Jadi gue meng-create audio konten ya kayak buat di podcast segala macam. Terus juga gue lebih ya content creator lah intinya. Gue mau manage podcast juga gitu. Oh oke. Tapi lebih ke audio. Lebih kan sebenarnya kan kalau podcast itu basically sebenarnya podcast itu audio konten. Tapi sekarang karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi, akhirnya banyak juga orang yang bikin podcast terus di video. Betul. Ya kayak yang kita lagi lakukan sekarang ini, ya kan? Iya. Gitu. Ayo nggak makan lagi, enak nggak pizzanya? Enak kan? Jadi nah, ini orang Indonesia. Makan pizza harus pakai saus chili powder. Harus pakai saus sambal. Tapi nggak apa-apa, Jen. Ya lu jangan jadi malu. Oke, jangan jadi malu. Tapi emang biasa begitu kan. Katanya kata teman gua, lu nggak boleh kalau misalnya di luar negeri lu makan tuh tiba-tiba lu minta chili sauce atau tomato sauce karena lu tidak menghargai rasanya. Iya. Banget sih, emang bener juga sih, emang bener begitu. Tapi ini enak kan? Enak. Jadi untuk pertama-tama nggak usah langsung ke Italia kayak lu lah ya, baby lo. Di Churchill Wine and Cigar Bar aja dulu di Hotel Borobudur ya. Nggak usah jauh-jauh kan? Situasi enak lagi. Enak dong. Outdoor begini, enak. Nggak panas. Banyak kamar lagi kayak kos-kosan. Kos-kosan mahal kayak begini. kayak kuliah mampu ngekos kayak begini. Borobudur ini adalah salah satu hotel favorit gue dan keluarga. Wow, oh ya serius? Gue beberapa kali nginep di sini bareng anak-anak gue karena kita kasih gue nginep lagi nanti. Karena kan kolam renangnya gede. Oh iya benar banget. Iya kan, anak-anak kan seneng banget. Terus ada area playgroundnya, ya kan? Dan iya itu, benar banget. ya kan itu besar juga area playgroundnya. Jadi ada taman kupu-kupu. Ada tamannya juga. Jadi gue beberapa kali bahkan selama pandemi segala macam itu gue beberapa kali nginep staycation di sini. Tenang Gok, besok langsung nginep lagi Gok. Itu kan pancingan aja, kayak nggak ngerti. Juara, ya? bukan Yoi. Tapi kayak itu kan buktinya kalau kita ini kebaikan kan datang kebaikan Yoi, lagi kan, iya enggak? Bener. Kita jadi orang harus begitu ya Gok. Jadi orang tuh memang sebenarnya gue tuh cuman pengen dikenal, gue cuman pengen jadi orang baik. Gue cita-cita gue cuman pengen jadi berguna buat orang lain aja. Entah itu dalam, misalnya gini, lu menghibur orang ya, Maje, Jennifer, lu bikin konten, lu menghibur orang itu kan berguna buat semua orang ya. Mudah-mudahan ya. Sampai ada beberapa misalnya dari podcast Mas, dari waktu zaman gue masih siaran ya, sampai sekarang masih siaran sih. Beberapa kali jadi penyiar, tiba-tiba ada yang
menghubungi gue, kontak gue dulu atau sekarang lewat DM gak macam, terima kasih gara-gara lu hidup gue ini gue sempat ini gara-gara dengerin podcast Mas, itu tuh bagi gue sangat luar biasa sih. Bahagianya sendiri ya. Wah, beda gila ya. sih, gila sih. Kita kayak gue nggak ngasih sesuatu, gue nggak ngasih secara materi ke lu, tapi kayaknya buat mereka tuh sangat berarti banget tuh, luar biasa sih. Hopefully sih itu sih yang emang agak-agak ciela, agak-agak gue mau lakuin. Jadi YouTube Jennifer Maje ini sendiri sih Gok ya. Gue tuh basicnya berangkat gue dari how I want to entertain people, but at the same time I give them educational. Jadi gue mau konten gue tuh tetap ada isinya, ada ilmunya. Mudah-mudahan bisa kasih impact positif, iya kan? Makanya gue terjun jadi penyiar, itu segala macam. Mungkin karena ya itu juga karena gue pengen. Itu cita-cita nggak sih Gok? Dari dulu lo punya cita-cita jadi penyiar atau emang lo kecemplung aja di situ? Enggak, gue itu gue pengen jadi penyiar waktu itu. Di awal dia 90-an akhir itu kayaknya jadi penyiar tuh sebuah apa ya, profesi yang ya keren lah ya, batu loncatan untuk ke dunia televisi segala macam. Dulu kan zaman itu kan Indy Barens penyiar awalnya, Farhan penyiar, semua tuh dari siaran dulu terus jadi host di TV segala macam. Awal siaran radio dulu. Siaran radio dulu kalau zaman dulu tuh kan. Akhirnya gue emang pengen. Dulu gue dari SMP gue dengernya Prambors segala macam gitu. Jadi gue tahu tuh. Terus akhirnya ada kesempatan untuk ikutan jadi penyiar, ya udah gue manfaatkan. Tapi gue juga dulu gue juga cita-cita gue penyiar loh, cuman nggak kesampaian. Tapi gue tuh nggak pede soalnya. Gue lu tahu sendiri kan, gue suka nggak pedean kayak siapanya, nggak pede karena waktu itu akhirnya waktu gue jadi penyiar pun gue sebenarnya tidak apply sebagai penyiar karena gue nggak pede. Emang bisa ya gue jadi penyiar? Nggak deh. Gue apply jadi produser. Oke. Cuman ada teman gue yang di radio itu nggak bisa, lu harus jadi penyiar karena kita nongkrong bareng nih Jen. Gue tuh selalu jadi penghiburnya buat si tongkrongan itu. Jadi nggak bisa, lu jangan ngapain lu jadi produser, lu jadi penyiar aja. Udah akhirnya gue ya udahlah jalanin. Akhirnya ya walaupun dulu pas jadi penyiar juga trainingnya lama. Trainingnya lama ya? Lama, zaman dulu tuh jadi penyiar tuh susah banget. Gue training tuh setahun. Oke. Lu kebayang nggak? Gue nggak, yang lain udah nyerah, gue tuh masih bertahan. Yang lain tuh udahlah gue nyari kerjaan yang lain. Gue tuh setahun siaran malam banget. Siaran gue jam 2 subuh, Jen. Jatah anak baru. Jatah anak baru. Jam 2 subuh apa jam 4. Kalau salah nggak ketahuan. Orang udah ngantuk. Dan itu nggak dibayar. Aduh gila. Tuh anak-anak baru tuh lo lihat tuh prosesnya ya kan. Wah itu luar biasa lah ceritanya untuk jadi penyiar yang akhirnya lu ngerasain siaran di jam reguler aja. Jam bukan prime time ya, jam reguler aja tuh udah susah banget zaman dulu. Gila ya, jangan dulu ya. Jadi akhirnya ya udahlah gue terima aja, gue bertahan nyoba akhirnya ya sampai ada titik yang memang dulu sebenarnya gue tuh tidak dipercaya jadi penyiar, tapi di saat gue nge-MC untuk si radio itu orang tuh suka. Oke. Tapi di saat gue siaran kok aneh gitu. Karena gue biasa kalau nge-MC kan ada orang ya. Oh jadi lo tuh seneng yang ada langsung interaktif segala macam, bla bla, gue bisa menghibur orang segala macam gitu. Gue tuh seneng ngeliat orang-orang ketawa apa segala macam. Nah gue seneng. Nah kalau siaran kan dulu nggak bisa. Nah gue belum. Hanya one way ya siaran. Iya. Dan akhirnya sekarang lama-lama belajar ya udah. Oke. Gitu kan kita nggak jadi orang nggak pernah boleh berhenti belajar. Yap. Itu yang memang yang harus kita lakuin. Betul. Ya. Itu pun yang gue lakukan sekarang setiap hari belajar. Ini kayak hari ini kan gue belajar. Coba 5 kali 5 berapa? Lama lu. Ya 25 lah, 5 kali 5 aja saya nggak tahu enggak. Jadi kita curi dulu. Serius lagi. Tapi balik lagi ke back then ya, ke masa lalu lo awal lo start untuk jadi penyiar ya. Siapa orang-orang yang paling berjasa sih di hidup lo ya? Even di karir, even di hidup lo yang bisa bawa lo sampai ke titik lo sekarang ini? Ya banyak sih kalau sebutin. Sebenarnya gini, banyak sih kalau sebutin satu-satu. Orang tua gue pasti ya. Karena doa mereka membuat gue ada di sini sekarang. Terus kalau dulu penyiar ada senior gue namanya Vina Imanda, itu juga salah satu orang yang berjasa di karir gue sebagai penyiar karena dia yang ngedorong gue untuk terus bisa akhirnya jadi penyiar. Setelah itu ya along the way ya banyak juga sampai akhirnya gue diberikan kesempatan di podcast Mas juga ya mungkin karena pertemanan gue gitu. Pertemanan gue sama mereka ini. Lo punya dulu.
Kan gue dikenal dulu awal di podcast Mas itu sebagai temannya artis. Jadi gini, ya kan, bapak gua tuh penyanyi. Kakek gua bisa nyanyi dong? Enggak, dulu orang nyangkanya gitu. Tapi enggak. Kasihan ya itu. Bapak gua tuh penyanyi Elva Singer angkatan pertama. Oh, oke. Kakek gua tuh pelawak di Jawa Barat. Kakek gua tuh pelawak. Jadi ada darah seninya. Run in the family ya. Yes, jadi orang tuh jadi semua teman-teman gue artis semua. Jadi tuh Enggok ini kakeknya artis, cucu artis, anak artis, temennya artis. Jadi yang paling sulit adalah menghilangkan kata di depan artis. Enggok ini bukan artis, temen artis, cucu artis. Kemarin sempat gue sempat manajerin Surya dan Omes kan. Nah, manajer artis. Tunggu Gok. Tadi lo masuk di Hotel Borobudur, di depan Hotel Borobudur ditanya, artisnya udah datang. Nah, lo di sini artis Gok. Dan itu nanyanya ke saya, artisnya udah datang. Saya Pak, saya artisnya. Gini, nanya, Mas, artisnya udah datang? Saya Pak, karena itu sering terjadi. Jadi gue ada di sebuah acara. Acara itu di balihonya tuh ada foto gue. Di balihonya, di materi promosinya mereka tuh ada foto gue, Angga Enggok. Terus gue nggak tahu antara ini krunya atau karyawannya si perusahaan ini ya, nyamperin gue dong, Mas, artisnya belum datang. Bangke. Lo nggak lihat tuh di belakang kayak gitu. Artisnya belum datang. Kapan datangnya? Siapa aja artisnya? Gue langsung nggak tahu Pak. Nggak lama gue naik panggung, mungkin lah dia naik panggung ngapain gitu? Iya, orang sound. Ada yang mati apa soundnya nih? Bangke. Tapi emang ya, jadi emang waktu itu gue inget banget Soleh Solihun sempat ngomong, itu lo lu temen artis, saudara gue ada yang artis gitu, cucu artis, anak artis, saudara artis, teman artis, manajer artis. Gue makeup artis juga bisa kayaknya. Tapi disangka artis pernah? Disangka artis pernah? Aduh, jadi kalau misalnya tiba-tiba di mall nih sekarang ya, di mall tiba-tiba ada yang nyamperin gue minta foto, gue suka malu sendiri, karena jadinya orang lain ngeliatin gue, itu siapa sih? Itu siapa? Dia minta foto sama siapa sih itu? Gitu. Kan kalau misalnya sekarang nih, lu ngelihat ketemu di mall gitu, ada misalnya ya taruhlah ada siapa ya, Gading Martin gitu. Siapa nih pada minta foto? Oh, Gading gitu. Ya kan? Pada minta foto siapa tuh? Siapa itu? Emang siapa bisik-bisik satu tuh? Yang punya toko kali gitu. Enggak, ya ampun. Tapi ya itulah pengalaman, itu kan seru. Gila ya, seru ya. Seru. Ya di podcast Mas sendiri kan, gue juga dikenal Mas yang satunya lagi. Mas yang satunya lagi? Iya, ya gue tuh Mas yang satunya lagi. Ananda Omes, Surya Insomnia, Imam Darto, dan Mas yang satunya lagi. Akhirnya ya orang mengenal gue juga sebagai Mas yang satunya lagi. Yang satunya lagi ya. Karena nggak perlu, siapa sih itu? Oh, itu yang podcast Mas gitu. Gue sering sekarang podcast Mas manggung nih ya, off air nih ya, podcast Mas off air manggung. Dulu Andika Pratama, gue ingat banget Andika Pratama. Andika Pratama tuh pendengar podcast Mas. Cuman jadi gue lihat di repost sama podcast Mas. Jadi dia wah gokil nih, awal-awal podcast Mas, wah gokil nih, lucu banget. Ngetek podcast Mas, Darto, Surya, sama Omes. Gue belum kenal memang sama Andika. Cuman dengan hati gue, Dik, lu kan bisa googling dulu. Nyari ini tuh ada satu orang lagi, siapa nih? Harusnya ada jiwa penasaran itu ada ya? Iya, at least ya lu berbaik hati kan, gue juga bangga. Ih gila, gue di tag sama Andika Pratama. Andika, ya kan Andika? Iya, kami sekarang udah kenal, baik. Baik banget Andika, luar biasa. Iya sih, luar biasa. Andika Usi tuh. Usi luar biasa, cuman Usi, gue gak diundang ke ulang tahunnya dia. Jangan sedih, saya pakai baju anak SMA. Yoi, gue ngeliat itu, iya ada jadi seru banget tuh ulang tahunnya dia tuh. Iya. Kan gue konten juga. Seru buat kita, nggak seru kayaknya buat Andika. Karena keluarnya banyak ya, Dik. Mungkin betul. Kayak gitulah ya. Kalau ditanya sakit hati, sakit hati mah enggak sih, nggak sampai sakit hati. Gue sering kayak
podcast. Jadi gue udah biasa kita jalan-jalan ke Malang. Udah nggak baper ya? Udah nggak baper ya, Gok ya? Sekarang udah nggak baper. Jadi kayak jalan-jalan ke Malang, podcast mau jalan-jalan ke Malang. Mereka ini yang bertiga kan masuk prediksi kan. Iya. Kok lo? Siapalah aku, Jen. Oke, siap. Jadi kalau misalnya gue ada event, mau jalan prediksi, jaya, mereka foto sama gengnya prediksi itu. Jadi gue kadang-kadang, Mas, fotoin ya. Gokil. Sedih. Aduh, sedih. Ada sebuah restoran di Malang, dia kayaknya minta tangan Omes gitu ya. Oke. Omes dengan berbaik hatinya dia gini. Yang lain dua dong, gue kok tanda tangan ya. Mungkin orang si manajemen yang di restoran itu, ini siapa? Kok jadi semua sih? Ini ngapain Ini itu? siapa nih? Ya itulah cerita. Gila ya. Backstory of podcast Mas. Backstory of podcast Mas. Tapi lo Seru juga udah terimanya karena memang lo juga. Tapi mungkin ya darah pelawak itu, darah komedian itu ngalir ya di lo. Tapi ya? gue gak mau disebut pelawak karena gue nggak bisa ngelucu. Entertain ini. Gue dulu pernah, jadi waktu nge-MC itu gue dianggap lucu banget. Jadi sampai itu acara TV tuh di Bandung tuh, sampai akhirnya produser TV itu ngoling gue ke Jakarta. Tiba-tiba, Nggok, gue mau lu kesini, gue ada satu acara TV buat lu. Terus tiba-tiba gue datang, terus gue lu kan lucu, ayo ngelucu dong, mampus ya lu Jen. Disuruh ngelucu Mati tiba-tiba. kata langsung ya. Aduh ngelucu apa ya, udah ngelucu aja kayak lu kalau nge-MC. Ya kalau nge-MC kan gue ada bahannya segala macam. Wah, gue bukan pelawak gue bilang. Jadi akhirnya gue nggak ngelucu. Tapi lo bisa ya, lo bisa sak mati kutu juga nggak ngomong apa-apa bisa. Ya di saat gue disuruh ngelucu, karena gue di saat nge-MC itu gue bilang kalau misalnya nge-MC, gue adalah MC. Oke. Nah ini buat orang-orang nih ya. Nah. Jangan memberikan beban kepada kita MC yang mencoba untuk menyegarkan suasana. Okay. Biasanya gini, Mas Gok katanya lucu, ntar yang lucu ya, mampus nggak asem. Kayak aduh kalau nggak lucu gue gimana nih, nggak dibayar apa gimana ya gitu. Karena kan gue MC, bagi gue di saat gue nge-MC terus jadi lucu adalah bonus gitu. Gila ya si Nggok aja yang udah dengan pengalaman sekian tahun masih nervous dan itu beban juga ya kalau manusiawi, dibegituin ya. itu menurut gue manusiawi. Gue iya, sih ya? ngelihat ya, dan gue masih jauh lah jadi dari teman-teman gue kayak Surya, Omes, Darto, levelnya mereka gila sih. Gue ngeliat mereka aja, gila lu bisa nge-host gini sih keren. Belajar nggak sih Nggok kayak gitu, belajar nggak sih? Itu ada belajarnya nggak? Mungkin ada harus dong. buka sekolahnya Nggok. Enggak. Sebenarnya kan lu sebenarnya tinggal ATM aja sih. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Dulu di saat gue muda, umur 24-25, pertama kali itu gue mengamati, oh Indra Bekti gini mainnya, oh ini begini, gue ikutin, gue segala macam. Kesini-sini udah capek ya. Padahal harusnya lu tetap belajar ya harusnya. Kalau ya. lu mau referensi, lu nonton banyak acara TV lah. Jadi biasanya masuk tuh referensi itu. Iya sih, ya gue juga sekarang masih belajar lah. Kayak gini, belajar dari lo, coba belajar. Nih bahkan gue kayaknya rasanya mau di hijack. Lo di hijack nanti malam. Oh salah. Sayang, aku nggak pulang kayaknya deh. Hotel Borobudur saya, Hotel Borobudur. Besok kamu nyusul sama anak-anak. Aku kebanyakan wine nih, daripada aku nyetir. Iya, daripada aku nyetirnya nggak bener. Jadi mendingan aku. Wah, Gok, di luar itu, lo kan pernah tuh, gue denger-denger di luar ya, lo serius banget jalanin jadi agen asuransi, masih nggak? Waktu itu tuh dia ngobrol sama gue, asuransi gini, masih ya Gok, seserius itu? Sebenarnya nggak seserius itu. Dulu itu kan balik lagi, gue sudah meninggalkan dunia, ya maksudnya sebagai radio penyiar iya. Karena intinya adalah gue cuman ingin memberikan yang terbaik buat keluarga gue. Dimana peluangnya itu ada, ya gue cari di situ. Gitu. Jadi waktu itu gue terjunlah ke bisnis insurance ini. Yang awalnya juga gue memandang sebelah mata. Tapi ternyata di balik itu semua ada opportunity yang sangat luar biasa, dan juga kayak feedbacknya tuh luar biasa juga. Maksudnya kayak ya walaupun stigmanya tuh banyak yang tertipu apalah segala macam, cuman di saat lu memberikan sesuatu yang benar ke si nasabah lu, itu tuh
itu rasanya tuh kayak yang tadi gue ceritain, ada yang DM ya. Karena gue ada satu nasabah, satu klien gue yang kemarin harus operasi dan menghabiskan ratusan juta rupiah karena dia sudah punya asuransi dari gue itu, dia cuman bayar 70.000 atau 100.000 lah gitu. Wow. Dan itu suaminya berterima kasih sampai wah ngirim gue apa gitu. Jadi gue biar kata dia yang biar Tuhan lah bro yang balas lu, gasnya gue nggak ngerti lagi apa kayak gue bilang itu tuh. Rasanya tuh rasa bahagia. Iya, gue tuh nggak bisa bantu lo secara material, tapi gue bisa bantu lo di sisi yang lain. Kan di saat dia masuk rumah sakit, gue nggak bisa bantu dia apa-apa dong. Gue nggak bisa ngasih duit, ya karena duit gue juga nggak ada. Jadi yang itu tuh gue ngerasa, gila ya, gue bahagianya beda ya. Iya, gue berfungsi aja. Jadi gue pernah jadi insurance, sampai sekarang gue masih terdaftar. Jadi gue tapi nggak yang mencari sampai klien baru lagi segala macam. Karena kan sekarang udah punya kesibukan. Iya. Gue udah punya kesibukan yang lain. Gue udah update juga. Cuman kalau gue jadinya gini, karena gue tahu bisnisnya dan infonya. Kalau misalnya ada teman-teman gue yang gue mau ini nih, yuk gue bantuin review polisnya, gue bantuin, gue liatin deh apa yang cocok buat lo. Asik. Segala macam, nanti lo ya jalan sendiri mau sama yang lain terserah gitu. Tetap judulnya ngebantu orang juga. Pengennya sih ngebantu aja, gue nggak mengharapkan apa-apa karena ya lu bilang tadi di saat lu tulus, di saat lu ikhlas ngebantu orang, hasilnya tuh akan kembali Get lah. back to you, ya. Tuh makanya lu disayang sama temen-temen lo tuh kan. Lu sayang nggak sama gue? The first thing. Lu jangan liatin gue ya, jangan. The first thing yang gue inget di pikiran gue ya, enggak. Gue tuh pertama kali ketemu dia tuh gue ingat how humble you are, enggak kayak begitu. Jatuh cinta lah ya. Jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Itu budget yang termurah. Karena jadi budget yang termurah. Tapi ternyata Nggok tuh suka nginep di Hotel Borobudur loh. Iya. Dia cerita. Ada lah. Gue beberapa kali, 4 sampai 5 kali lah ada selama pandemi ini ya. Tenang Gin, aturin Gin, nginep di Hotel Borobudur ya kan Mas? Iya. Sama keluarga itu 4 sampai 5 kali. Yang sama keluarga. Yang nggak inget berapa kali ya? Kebetulan belum ada yang pernah nginep tidurnya di kolam renang, belum ada. Betulan. Belum. Gue nggak jadi yang pertama. Aduh. Gila ya ngobrol sama dia tuh kocak banget. Enggak. Tiap ngobrol sama Jen tuh pasti kemana-mana. Iya, gila ya kita Jadinya ngobrol. Muter, ya ampun. Apa lagi yang mau lu tanyain? Gue mau nanyain honor pertama lo, inget nggak? Honor pertama lo waktu di dunia siaran radio dong, berarti kan pekerjaan pertama ya? Iya. Gaji pertama gue di Bandung itu sekitar 200.000 kalau nggak salah. 200.000. Oke. Sebulan 200.000 jadinya ya? Nggak nyampe deh, 100.000 something lah, 150-an. 150 berarti lu cuman... Gue waktu itu 2000 itu dapat gaji pertama tuh 2002. Itu gue beli gaji pertama langsung gue beliin traktir anak-anak kantor pizza.
Habis dong, pasti kan cuma 150.000. Dulu pizza mungkin harganya ya 60.000, ya 60.000-an lah ya. Habis dong, ya udah. Itu gaji pertama. Nge-MC itu gue dibayar pakai, dulu tuh masih zaman 2001 tuh zaman ini, tau nggak, telepon kartu. Iya, tahu telepon ya. Kartu telepon. Ya, jadi gue tuh nge-MC. Kita ketahuan banget sih umurnya. Iya. Gue langsung, gue nggak tahu apa ya telepon kartu apa. Maaf. Kartu, gue sorry, 2001 tuh udah ada handphone kan, awal-awal Telepon kan. kartu yang cetak. Iya. Gila itu udah kayak. 97 kartu telepon, bukan kartu telepon. Kalau gue 2001 tuh nge-MC pertama itu dibayar sama pulsa handphone. Pulsa handphone, voucher zaman dulu yang di voucher. kerok gitu. Iya. Itu dibayar itu. Gila ya, zaman itu ya. Nah sekarang, alhamdulillah sekarang kan udah nge-MC bertahun-tahun sih. Gue dibayar tetap voucher handphone. Itol money. Itol. Jadi setelah 20 tahun, ya bedanya cuma dapat digital walletnya, dapat itol. Ya, nolnya tambah belakang satu Iya. Itol sekarang ya, Itol. Ampun, sedih banget hidup gila gua. ya. Lo aja terlalu merendah lah. Dia merendah untuk meroket. Amin, ya amin. Kan? Karena gue, ya emang gue apa yang mau di highlight sih, karena nggak ada. Maksudnya gue bukan orang yang, ya gue bilang tadi, oh gue mau ke Italia, orang mikirnya, tuh lu bisa lu ke Italia. Waduh. Lu nggak tahu itu gue dapat tiket murah. Itu juga 3 tahun pandemi nabungnya. Itu juga gue beli pas pandemi kan aja murah-murah semua kan tiket kan. Itu gue juga beli. Sekarang gue kepaksa harus pakai itu kan. Gitu. Tapi itu pergi berdua Sama istri. Karena dari awal gue tuh belum pernah pergi berduaan sama dia. Makanya lo bilangnya baby moon ya. Sebenarnya kan ini ya maksudnya baru kan, tahu istri gue hamil lagi itu baru. Oh oke. Jadi sedangkan rencana kita pergi ke Italia itu memang udah lama karena Tunggu, istri lo berarti hamil sekarang berapa bulan? baru trimester pertama, jadi mau masuk 3 bulan. Oh jadi nanti pas berangkat dia 4-5 bulan dong ya? Enggak, 3 bulan dia. 3 bulan ya pas berangkat. Oh oke. Jadi akhirnya ya di baby moon lah tadinya, baby memang moon mau ya. honeymoon karena belum ada honeymoonnya gue. Ini anak berapa sih Ngok? Mau ketiga. Dari istri pertama. Dari berapa istri? Oh, 1 dong. Dari istri yang kedua. Oh iya, 2 ya. Karena yang pertama gagal. Jadi saya ganti vendor. Ganti vendor ya, saudara-saudara. Karena gue sempat nikah dulu, terus 5 tahun gue divorce, ya nggak punya anak, dan ganti nikah vendor, lagi. anak ada 3. Ganti vendor langsung. Vendornya lebih bagus. Aduh, Ngok. Ampun. Ngok, tapi lu bergaul dengan seleb nih, lu udah merasa diri lu seleb belum? Balik lagi enggak? Dia jawab. Tapi gue jujur, gue juga aneh. Makanya orang-orang tuh kayak pendengar podcast Mas, apa segala macam suka yang lu pansos yang lu mainnya sama artis-artis. Nyet, nggak sengaja, Nyet. Emang gue tiba-tiba emang kenal mereka gitu. Gue kenal, misalnya lu sebut siapa? Jadi dari zaman gue, kan gue siaran ya, siaran radio. Radio itu kan ketemu artis dong. Gue interview siapa, akhirnya kenal. Kayak angkatan gue di Bandung itu ada Ringo. Ya Ringo kenal sama Ringo dong jadinya. Ya Ringo jadi artis, gue enggak. Terus senior gue Soleh Solihun di kampus. Ya gue kenal dong sama Soleh. Soleh jadi artis, gue enggak. Terus gue sama Desa karena gue kenal pertama kali karena radio ya. Terus teman-teman gue di Bandung, anak-anak band kenal. Jadi ya udah akhirnya dari situ Omes kenal sama Omes satu manajemen dulu. Oh bukan dia dari radio Bandung? Bukan. Juga. Jadi gue satu manajemen sama Omes. Jadi gue kenal juga. Banyak lah akhirnya orang-orang yang ya kenal. Terus gue bikin ya lebih banyak kenal dengan artis-artis lainnya lagi. Tapi orang mikirnya gila lu pansos lu ya. Kagak, Nyet. Emang gue nggak tahu. Emang gue temennya artis. Label gue ya temennya artis.
Tertarik nggak jadiin anak lo artis? Anak lo paling gede umur berapa? 7. 7. Tertarik nggak jadiin anak lo artis? Enggak, ya kayaknya enggak sih. Gue sih terserah dia. Gue Ya. bahkan anak gue cewek yang paling gede itu sekarang lagi basket, bulu tangkis. Wah, hebat. Jadi di saat ditanya ekskulnya mau apa, dia mau ya di sekolah dia mau badminton. Oke, bulu tangkis. Nggak ada tuh dia mau choir apalah segala macam. Padahal gue kan pengennya dia tampil gitu, enggak. Ya udahlah, biarin dia, terserah dia maunya kemana. Cheers dulu kita. Cheers lagi. Dulu. Jadi terserah lah ya anak mau jadi apa. Yoi. Kan jadi nambahin predikat di keluarga loh. Predikat Anaknya dulu, artis, anak artis. orang tua artis. Itu yang gue nggak mau, makanya gue stop. Artis, kakek artis, angganggok, anak artis. Ya, Jadi dia stop di situ. gue tuh kesayangan semua orang. Dia lo kesayangan semua orang sih. Amin, amin, amin. So pede. Lu ngeliat banget nih. Gue nggak pede. Nah, gue tuh merasa, gue kayaknya orang dulu. Tapi gue pas kemarin COVID, gue tuh kemarin COVID nih Jen. Gue kan ngeliat kalau orang-orang COVID, Dia udah kemarin udah sembuh udah lama. Udah, Oke. Bercanda. gue ngeliat kan orang-orang COVID itu pasti dia Dikirimin nge-post makanan. kan, kirimin thank you ya udah Iya, ngirimin. iya. Nyet, gue hampir 2 minggu COVID kagak ada yang ngirimin gue makanan, Gue sumpah. nggak tahu sih. Kalau gue tahu gue Nggak usah, nggak usah lu. Teman-teman, sahabat-sahabat gue di podcast nggak ada satu pun yang ngirimin makanan ke gue. Ampun, Bener cari ampun. teman baru yang bisa kirim. Sedih gue tuh kayak, ini gue merasa baik tapi kok enggak ternyata ya. Nggak, gitu. mereka sayang lo, cuman kayaknya mungkin COVID udah sekarang tuh nggak kayak zaman dulu lagi. Nggak, mereka Ya udah sayang. ntar juga sembuh, udah minum Mereka- obat tidur. Mereka mungkin peduli, mereka sayang, cuman gak sesayang itu. Ya gitu deh, gimana ya? Nah, apalagi sekarang setelah podcast plus kan teman artis gue makin banyak, Jen. Iya ya. Akhirnya kan gue Akhirnya lo makin ketemu. iya sama lagi. Andika, sama Usi, sama Gading gue udah sebelumnya udah kenal gitu karena motoran bareng gitu. Sama ya banyak lah. Jadi makin banyak. Jadi followers 2 jutaan. dong. Iya, sama Iqbal, Ramadan. Nah, iya. Walaupun dia manggil gue Om. Om. Anjir. Anjir. Tapi ya juga sih secara umur ya juga gue dipanggil Om ya. Pantes juga ya. Pantes juga gue. Hampir 2 kalinya gue dia. Tapi lo sekarang bergaul di dunia ini ya, di dunia artis ini kan, ya kita we know terkenal dengan dunia malam. Lo ikut-ikutan nggak sih dengan dunia malam ini? Dengan dunia malam lo ikut-ikutan nggak sih? Semenjak gue jadi orang tua, gue sudah lama meninggalkan dunia. Cuman gini, bini gue masih. Oh iya, kok bisa gitu? Nggak, karena bini gue jujur, gue tuh bukan orang yang suka ke tempat ramai live music segala macam. Enggak. Oke deh, Gok. Satu lagi terakhir nih ya, kesayangan Maju, kita agak serius dikit. Gok, kalau di flashback, balik lagi ya ke masa-masa hidup lo dulu, ada nggak satu momen yang lo bener-bener pengen ulang lagi masa itu? Gok. Momen apa yang lo pengen kalau bisa lo ngulang lagi tuh masa-masa itu? Ini serius ya. Ini serius, nih serius. Sebenarnya gue sudah cukup bersyukur dengan apa yang udah gue jalanin ya, karena bagi gue apapun itu yang udah lewat itu adalah pelajaran hidup gitu. Jadi kayak gue nggak bisa jadi seperti ini atau bersikap seperti sekarang kalau misalnya gue nggak punya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kayak gini lah, gue waktu itu gue punya adik paling kecil gue itu meninggal di 2013. Jadi itu jadi salah satu titik momen gue yang maybe the lowest point lah ya. Jadi gue baru merasakan kehilangan. Sebelumnya gue divorce sebelumnya. Terus habis itu setahun berikutnya gue kehilangan adik gue. Jadi itu mungkin kalau ditanya momen bareng sama dia sih. Karena waktu itu posisinya di saat dia meninggal itu gue lagi ada di luar. Oh, jadi lo nggak hadir nggak? Jadi gue nggak hadir di hari terakhirnya dia gitu. Jadi itu adalah mungkin momen yang gue pengen ada bareng sama dia. Karena kan kita kan kalau orang udah nggak ada baru kita, aduh kenapa gue kemarin nggak menghabiskan waktu sama dia? Kenapa kalau gue tahu waktu gue sependek ini sama dia pasti gue akan lebih banyak waktu sama dia gitu. Cuma itu mungkin momen yang gue pengen balikin lagi ya. Cuman ya dari situ akhirnya gue belajar ya dari semua ya perjalanan hidup gue, dari
struggling meniti karir, membangun rumah tangga segala macam itu jadi pelajaran sampai sekarang sih. Gitu ya. Itu adek lu meninggal umur berapa enggak? Dia masih SMA waktu itu, Jen, masih umur 14-15. Wow. Gitu. Jadi ya pokoknya itu mungkin momen yang gue pengen. Momen jadi lo sadar ya. Ya. Ya lo waktu jangan take it for granted. Yes. Semua pengalaman hidup ya jadi modal, jadi dasar ya. Iya. Ya kadang-kadang itulah. Jadi lebih menghargai hidup ya. Menghargai hidup walaupun kesempatan. ya walaupun kita tahu kadang-kadang kita juga sibuk dengan kehidupan sendiri kita karena kita juga punya tanggung jawab masing-masing, tapi ada orang-orang yang terutama keluarga yang memang juga harus kita tetap maintain gitu. Iya kan? Iya. Wah, ternyata Wah, bijak sekali gua. Ya ampun. Bijak sekali Angga Anggok ini. Thank you banget yang gue. Sama-sama Jen, terima kasih udah mau mengundang gue. Aduh, thank you banget. Mudah-mudahan bisa nanti diundang lagi atau kita bisa berkolaborasi. Kan. Nanti gue bawain ke sini apalah ya. Apa? Vespa. Gue bawain. Ada pizza mie nggak sih? Ada nggak? Kayaknya belum ada ya. Nanti dia bawain ya. Tadi gue bawain. Anak kos banget ya. Anak kos banget. Aduh, thank you so much. Thank you, Jen. Hari ini kita Terima kasih. ngobrol-ngobrol sama Angga Anggok ya. Mudah-mudahan semua yang di luar sana makin tahu ya siapa Angga Anggok. Mudah-mudahan. Oke, kesayangan Maje, ini special playlist edition Hotel Borobudur with Explore Maje di Happy Hour Jennifer Maje X Borobudur with Angga Anggok. Yes. Gila, Happy Hour yang tadinya kita ngobrol berapa lama sampai akhirnya kayaknya jadi 3 jam ya, Anggok. Waduh, panjang banget. Panjang banget. Aduh, kayaknya harus nginep di Borobudur ya. Iya dong. Kayak malas pulang ya. Temenin Jen. Rasanya hidupnya pakai baju suster lagi kita perlu pakai. Thank you so much all kesayangan Maje, ketemu lagi nanti di special edition yang berikutnya. Thank you so much Hotel Borobudur. Thank you so much Churchill Wine and Cigar Bar. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Jen.